Akhir-akhir ini teman-teman merasa nggak, kenapa barang-barang yang ada di pasar itu kelihatannya lebih murah? Yang biasanya harga tepung bisa naik 20.000, sekarang mungkin turun hingga 16.000, 17.000. Nah, hal ini tidak lain tidak bukan karena penurunan harga itu sendiri. Nah, yang kita sebut, bisa kita sering sebut, yaitu deflasi. Teman-teman tahu apa itu deflasi dan apa sih pengaruhnya terhadap ekonomi? Nah, deflasi itu sering dianggap kebalikannya dari inflasi. Nah, inflasi itu adalah kenaikan harga barang, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang. Nah, sebenarnya deflasi itu baik, tetapi itu ada sisi tidak baiknya juga, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya itu memiliki dampak yang cukup kompleks pada perekonomian. Yuk kita kupas baik. Yang pertama, nah kita harus tahu dulu apa sih itu deflasi. Nah, jadi singkatnya, deflasi itu adalah kondisi di mana harga barang dan jasa secara umum itu mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Nah, meskipun ini terdengar sangat menguntungkan bagi konsumen, tapi deflasi ini menjadi pertanda, teman-teman, bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya bisa katakan ekonomi sedang tidak baik-baik saja? Karena deflasi itu terjadi karena penurunan daya beli masyarakat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi bisa banyak faktor yang mempengaruhi. Bisa jadi masyarakat mengurangi konsumsinya karena harga terlalu tinggi yang mengakibatkan deflasi tadi. Dan bisa jadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, dan bisa jadi masyarakat tidak memiliki banyak uang, akhirnya mereka lebih memilih untuk spending daripada untuk konsumtif. Nah, saya mengambil data dari BPS melaporkan Indonesia mengalami deflasi mulai 2024 dengan angka 0,03%. Nah, angka ini kemudian turun menjadi 0,08% di bulan Juni, 0,18% di bulan Juli, dan 0,3% lagi di bulan Agustus. Nah, perbandingan dengan bulan sebelumnya, Januari mencatat data inflasi itu sebesar 0,04%, dan 0,37% pada Februari, dan 0,52% pada Maret. Nah, kenapa deflasi ini bisa terjadi? Deflasi ini itu mulai terjadi pada COVID-19 paling parah. Karena apa? Karena penutupan lapangan kerja dan berbagai sektor tutup dan lain sebagainya mengakibatkan daya beli masyarakat turun. Nah, menurut laman dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan DJBK, itu Kementerian Keuangan, deflasi itu ada penurunan harga barang dan jasa di suatu wilayah. Nah, fenomena ini terjadi karena penurunan jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan daya beli masyarakat turun. Lalu menurut Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau bisa disebut Kementerian Keuangan. Bagaimana sih deflasi mempengaruhi tingkat pengangguran? Nah, saya katakan di awal video tadi bahwasanya ini adalah hal yang kompleks. Kenapa? Karena deflasi ialah penurunan daya beli masyarakat, bisa disimpulkan tadi. Daya beli masyarakat turun yang mengakibatkan produksi atas barang tersebut lama-kelamaan akan turun karena peminat dari produk itu turun, produksinya turun, dan dari produksi turun akhirnya orang untuk memproduksi barang atau tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang akhirnya turun juga, yang mengakibatkan banyak PHK di mana-mana, dan PHK terjadi dan pengangguran terjadi. Nah, pengangguran terjadi, masyarakat yang mengalami pengangguran tidak akan memiliki uang, dan akhirnya masyarakat yang tidak memiliki uang akan mengurangi konsumsi mereka. Hal ini yang akan menjadi domino efek yang sangat buruk terhadap perekonomian. Kenapa saya katakan buruk? Karena masyarakat jikalau menganggur maka dia tidak produktif dan tidak menghasilkan uang. Dan jikalau mereka tidak produktif, tidak menghasilkan uang, maka tidak akan terjadi yang namanya perputaran ekonomi di suatu negara. Dan lama-kelamaan bukan hanya satu sektor saja yang terpuruk karena deflasi ini, tetapi banyak sektor. Karena apa? Karena banyak masyarakatnya tidak produktif dan daya belinya rendah, seperti itu. Dan mengakibatkan ekonomi bisa saja menjadi lebih krisis, lebih buruk
daripada sebelum-sebelumnya. Karena seperti itu, lemahnya daya beli mengakibatkan produksi turun dan akhirnya pengangguran di mana-mana. Solusinya apa sih terhadap ini? Ya, solusinya itu balik lagi kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah mengatur kebijakan, bagaimana pemerintah memberikan subsidi kepada orang-orang yang terdampak agar menaikkan daya beli masyarakat lagi, dan bagaimana negara itu mengatur yang mana berhak untuk disubsidi, UMKM yang tidak berhak, dan yang mana UMKM yang berhak disubsidi, agar mendomping atau menaikkan taraf produksi yang ada dan menaikkan daya beli masyarakat dan menaikkan lapangan kerja yang ada. Seperti itu. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.